Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Barkah Dwi Endah Yunitasari sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Kimia Industri. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan beberapa hal terkait karakteristik jurusan Kimia Industri. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat kepada siswa kelas 9 yang telah diterima di SMK Negeri 7 Bandung, khususnya pada kompetensi keahlian kimia industri. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan kurikulum, alat-alat, laboratorium, dan guru yang ada di kompetensi keahlian kimia industri. Untuk diketahui bahwa kurikulum yang dilakukan pada kompetensi keahlian kimia industri adalah kurikulum 2013 revisi, di mana mata pelajaran yang diajarkan pada kelas 10 itu ada 3 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran AKD, mata pelajaran TDPLK, dan mata pelajaran biologi. Untuk lab yang ada di kimia industri itu ada banyak sekali ya. Yang pertama itu adalah ada lab 3. Lab 3 itu kalian akan belajar tentang dasar-dasar kimia industri. Kemudian di dalam lab 3 tersebut kalian akan dibantu oleh 1 orang laboran. Praktik yang akan dilaksanakan di lab 3 itu adalah yang pertama contohnya praktik pembuatan larutan, kemudian praktik pengenceran larutan. Lab yang kedua itu adalah lab 4. Di lab 4 tersebut kalian itu akan belajar tentang proses industri kimia, di mana praktik yang akan dilakukan di lab 4 itu adalah banyak sekali ya. Yang pertama adalah praktik pembuatan biodiesel, praktik pengolahan limbah cair, praktik pengolahan bahan-bahan kimia lainnya. Ada pula praktik kompleksometri, asidimetri, dan banyak sekali yang akan bisa kalian pelajari di lab 4 tersebut. Kemudian ada lagi lab gambar teknik. Lab gambar teknik itu adalah lab alat industri kimia. Kalian akan belajar dan dilatih untuk menggambar garis, menggambar lengkung yang sangat bagus, yang sangat sesuai menggunakan alat-alat yang lengkap. Di situ sudah juga disediakan meja gambar. Kemudian lab selanjutnya itu adalah lab alat industri kimia 2. Lab alat industri kimia 2 itu adalah lab komputer, di mana kalian akan dilatih untuk menggambar proses flow engineering diagram menggunakan program-program yang sangat bagus di situ. Kita lanjutkan ke lab 19. Di lab 19 itu adalah lab produk kreatif dan kewirausahaan. Di sana kalian akan belajar membuat sabun, membuat hand sanitizer, membuat semir rambut, kemudian membuat pewangi pakaian, dan banyak sekali yang bisa kalian lakukan. Nah, untuk terakhir, kalian akan belajar di lab 6. Lab 6 ini adalah lab operasi teknik kimia. Di sini banyak sekali yang akan kalian pelajari, dan intinya disinilah kalian nanti belajar kimia industri sesungguhnya. Baik ya, akan Ibu jelaskan satu-satu tentang karakteristik alat-alat yang ada di lab ini. Yang pertama, nah di sini namanya adalah alat grinding. Alat grinding ini berfungsi untuk mengecilkan ukuran. Ya, di sini ada 2 macam alat grinding. Yang pertama adalah yang ini, yang besar. Kemudian adalah yang kedua adalah yang alat tipe ball mill ini. Kita akan mengecilkan ukuran, yaitu beras. Beras yang akan dikecilkan di sini harus direndam dulu, kemudian dikeringkan sampai kering. Setelah dari grinding, kita akan memasukkan beras tersebut ke alat sizing. Ini adalah alat sizing. Di sini digunakan untuk mengayak. Di sini ada ukuran-ukuran meshnya, jadi nanti akan terlihat partikel-partikel yang lolos di mesh-mesh tersebut. Ya, jadi kalau kalian praktek nanti jangan sampai salah. Di sini ada ukuran-ukuran meshnya. Kalian harus mengurutkan sesuai dengan ukuran yang paling besar. Kalau kalian bisa, nanti hasilnya akan bagus. Kemudian lanjut ke alat yang di sini. Ini adalah kompresor. Kompresor ini berfungsi untuk mengalirkan fluida gas.
Ya, jadi kalian mungkin bisa melihat alat-alat ini seperti di tempat tambal ban ya, ataupun di Pertamina, ataupun di SPBU. Ini ada namanya kompresor. Lanjut ke alat evaporasi. Di sini alat evaporasi atau namanya evaporator. Evaporator ini berfungsi untuk memekatkan larutan, di mana yang biasa kita lakukan adalah memekatkan larutan gula. Evaporator akan kalian pelajari pada kelas 12. Kemudian lanjut ke di sini. Di sini ada alat namanya distilasi. Alat ini digunakan untuk ekstraksi ataupun untuk distilasi minyak serai atau bahan alam. Kemudian alat selanjutnya adalah di sini alat gelas. Alat gelas ini kalian lihat ada namanya buret, kemudian ada gelas kimia, ada tabung reaksi, digunakan untuk melakukan analisa praktik yang berhubungan dengan semua peralatan yang ada di lab 6 tersebut. Alat-alat ini nanti akan kalian pelajari di kelas 10, perkenalan alat-alatnya di kelas 10 di mata pelajaran TDPLK dan analisis kimia dasar. Oke, kita lanjut kepada alat yang ada di sini. Ini adalah alat ekstraksi cair-cair. Alat ekstraksi cair-cair ini digunakan oleh kalian pada kelas 11. Nanti kalian akan praktek alat ekstraksi cair-cair yang ada di sini, ya. Ekstraksi cair-cair dilanjutkan, kemudian kita masuk pada alat penukar ion atau ion exchange. Di sini penukar ion digunakan, ya. Penukar ion ini dalamnya adalah resin-resin anion dan resin kation. Di sini ya, resin anion dan resin kation. Alat ini digunakan untuk menyaring air. Kalian akan mempraktekkan alat ini itu adalah di kelas 12. Di mana yang akan kalian lihat di sini ya, yang kalian lihat alat di sini itu, kalian harus mengukur laju alir dari atas air yang turun, kemudian sampai ke bawah, dihitung laju alirnya. Setelah itu, kalian harus menghitung TDS-nya. Ya. Kemudian kita lanjut ke filtrasi. Di sini adalah filtrasi. Filtrasi itu adalah metode pemisahan, sedangkan alat yang ada di sini, ini yang ada di lab kita itu adalah filter press. Filter press biasanya digunakan untuk memisahkan antara padatan dan larutan. Pada saat nanti kalian praktek alat-alat ini ya, kalian akan memisahkan larutan kapur. Kalian akan hitung berapa larutan kapur ataupun kapur padatan yang bisa di dalam alat tersebut. Ya, nanti kalian ambil kapurnya, keruk, kemudian kalian keringkan, kemudian kalian hitung bahan basah dan bahan keringnya. Nanti berapa persen kehilangan. Kemudian lanjut ke alat absorpsi. Absorpsi digunakan untuk menyerap CO2. Ya, di sini sebelum melaksanakan praktek ini, kalian juga nanti harus melakukan standarisasi dulu dengan kemudian larutan yang digunakan ada NaOH dan NaCl. Di sini kalian harus mengatur laju udara yang ada di alat ini, kalian atur laju CO2-nya, kalian atur laju alir airnya. Setelah itu, kalian juga harus menyalakan pompa yang ada di bawah. Dia menyalakan pompa. Di sini adalah pompa. Pompa di sini ini adalah berfungsi untuk mengalirkan fluida cair, ya. Jadi ini harus dinyalakan dulu, baru kalian bisa menjalankan alat absorpsi ini. Diatur valve. Ini adalah valve. Valve berfungsi untuk mengatur laju alir, baik itu cair maupun gas. Kemudian lanjut di sini, ini sama yang di sini ya, kompresor yang kedua. Kemudian di sini juga sama
alat absorpsi yang kedua, kalau di sini tabung gasnya ya. Kemudian tabung gas untuk menyalakan alat absorpsi ini. Lanjut di sini, kalian akan masuk kepada alat penukar panas atau perpindahan panas. Ini namanya heat exchanger ya. Ini akan kalian pelajari di kelas 12. Prinsip kerja alat ini adalah menukar atau mengganti aliran laju alir panas menjadi dingin ataupun laju alir dingin menjadi panas. Di sini kalian harus pada saat kalian mempraktekkan alat ini, kalian itu harus menjalankan pendinginnya dulu atau kondensornya dulu. Setelah lancar, baru laju alir air panasnya bisa dinyalakan oleh kalian. Di sini kalian harus juga mengatur berapa laju alir per menitnya di alat tersebut. Kemudian kalian harus mengatur valve-valve-nya di sini supaya kalian bisa mengetahui arah aliran apakah counter current ataukah co-current. Ya. Kemudian kalian akan mematikan alat ini dengan cara mematikan dulu laju alir air panas, kemudian baru laju alir air dingin. Jadi kebalikan. Kalau yang untuk pertama kali menyalakan laju alir dingin, kemudian lanjut ke laju alir panas. Sedangkan ketika mematikan, yang dimatikan dulu adalah harus laju alir panasnya dulu, baru laju alir dingin. Lanjut ke di sini. Di sini adalah alat pengalir fluida, ya, atau aliran fluida. Kalian akan belajar di sini dengan cara membuka valve yang ada di sini, semua dibuka, kalian ukur laju alirnya, kemudian kalian akan tahu perbedaan tekanan atau perbedaan tinggi laju alir ketika kalian merubah jenis-jenis valve yang ada di sini, ya. Jangan sampai salah, karena kalau salah nanti bisa bocor, ya. Oke, lanjut. Di sini adalah APD. APD yang harus kalian gunakan ketika berada di lab kimia industri. Dari masker, dari helm, kemudian peredam untuk telinga ya, supaya nggak sakit. Kemudian, jadi ini macam-macam sekali APD yang harus kalian gunakan. Lanjut ya, kita lanjut ke alat di sini. Ini alat ekstraksi dan distilasi. Alat ini bisa difungsikan menjadi dua macam praktik, yaitu praktek ekstraksi, kemudian dilanjutkan dengan praktek distilasi. Pada saat praktek ekstraksi, di sini digunakan jahe kering ataupun serai, ya. Jadi kalian bisa mengambil ekstrak dari jahe atau serai tersebut. Kemudian di sini akan terkumpul ekstraknya, nanti turun ke bawah, ya, di sini. Nah, setelah ekstraknya terambil, agar lebih murni lagi, kita lanjutkan dengan proses distilasi. Sama, alat ini bisa digunakan menjadi dua praktik, ya. Jadi di sini ada namanya heating mantle, kemudian di sini labu leher 3, kemudian ini adalah kondensor ya. Kemudian ini juga, kemudian ke sini kondensor, kemudian di sini ya tempat ekstrak nanti dimasukkan adalah ada di sini nanti. Oke, lanjut ke alat yang di sini. Ini adalah alat absorpsi. Alat absorpsi ini cara kerjanya atau prinsip kerjanya tidak berbeda jauh dari penukar ion. Cuman di sini yang kalian masukkan di sini adalah, kalau tadi untuk penukar ion itu adalah resin, yang di sini kalian masukkan karbon, ya. Kemudian yang di sini masukkan karbon, yang di sini adalah kalian masukkan zeolit. Ketika praktek di alat ini di kelas alat absorpsi, berarti nanti kalian akan praktek di kelas 12. Kalian harus mengatur dulu laju alirnya. Laju alirnya dihitung per menit, kemudian kalian cek menggunakan TDS dan TSS-nya. Demikian anak-anak yang tadi Ibu sampaikan tentang pengenalan alat-alat di kimia industri, ya.
Nah, pada kesempatan terakhir, Ibu akan memberikan sedikit pengalaman untuk kalian, yaitu bahwa di kelas 12 nanti, sebagai syarat kalian untuk bisa lulus dari SMK Negeri 7 Bandung, kalian harus melaksanakan uji kompetensi. Uji kompetensi ini akan dilaksanakan oleh LSP yang ada di SMK Negeri 7 Bandung. Alat-alat yang harus kalian praktekkan sebagai bahan uji kompetensi itu adalah alat-alat yang ada di kimia industri tadi yang Ibu jelaskan. Karena agar kalian bisa mendapatkan sertifikat BNSP, maka kalian harus mengerjakan 4 skema. Yaitu yang pertama, kalian harus mengoperasikan peralatan grinding dan sizing. Skema yang kedua, kalian harus mengoperasikan peralatan ekstraksi, distilasi, dan penukar panas sederhana. Skema yang ketiga, kalian harus mengoperasikan peralatan evaporasi dan filtrasi. Sedangkan skema yang keempat, kalian harus mengoperasikan peralatan absorpsi, adsorpsi, dan penukar ion sederhana. Nah, apabila kalian bisa dinyatakan kompeten di 4 skema tersebut, maka kalian berhak mendapatkan sertifikat dari BNSP. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Dan ayo kita belajar bersama di kimia industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.